Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-imam al-habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu anhu wa ardhah fi kitabih Tazkiratul Hadramiyah ila angal, berkata Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz di dalam kitabnya At-Tadhkirah Hadramiyah fikih tasawuf wanita, sampai daripada perkataannya wa ma'lumun inda ahlil ulum annal ishtighala bil ilmi min afdali ta'at wa ahsanil qurbat. Dan para ulama telah mengetahui bahwa menyibukkan diri dalam ilmu, maksudnya dalam mencari ilmu, termasuk perbuatan taat dan ibadah yang paling utama. Jadi ibadah yang paling bagus, yang paling utama itu nuntut ilmu. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwasanya orang yang satu mat saja duduk hadir di majelis ilmu lebih afdol daripada sholat sebanyak 1000 rakaat. Ditambah bukan hanya 1000 rakaat saja, ditambah pulang dengan maelangi 1000 ikung orang garing. Ditambah pulang mensolati 1000 ikung jenazah. Itu 3 pahala, 3 ibadah itu 1000 rakaat sholat. Kemudian 1000 orang sakit yang dijenguk. Kemudian pulang 1000 jenazah yang disolati, dibandingkan dengan hadir majelis ilmu, lebih ganal hadir majelis ilmu. Nah makanya hadir majelis ini, makanya ujar Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, annal ishtighal bil ilmi min afdali ta'at wa ahsanil qurbat. Sibuk di dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, itu adalah paling afdol ketaatan, paling bagus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan sampai kita itu koler hadir majelis. Ya. Bilanya kita koler hadir majelis, nah berarti kita tuh tanda kada dicintai oleh Allah. Tanda alamat kita ini dicintai oleh Allah, nyaman kita di akhirat, tanda kita selamat di dalam kubur, selamat di padang barzakh, selamat di padang mahsyar, selamat di mizan, di hisab, dan masuk ke dalam surga. Tandanya apa? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Makanya itu disebutkan orang yang rugi adalah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu, tapi nya kedakon hadir ni rugi. Ya kah? Padahal waktu ada aja, ibaratnya tah kita ni lamun kita nih anukan haur tah haur wae terus. Kada kawa kita beramal beribadah. Amun kita nih manokan haur terus berata manusia haur. Cuman kayak apa? Supaya kita ini ada waktu disisihkan sagan hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, karena apa gerang? Karena ujar ulama al-ishtighal bil ilmi min afdali ta'at wa ahsanil qurbat. Orang yang sibuk dengan menuntut ilmu itu adalah ahsanil qurbat, ahsanit ta'at, afdali ta'at wa ahsanil qurbat, adalah ketaatan yang paling afdal dan cara yang paling hebat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu disebutkanlah oleh Nabi Muhammad, man ahabba an yanzura ila utaqaillahi minan nar fayanzur ilal muta'allimin. Man ahabba, barang siapa yang ingin, an yanzura, memandang, ila utaqaillah, kepada orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nar, daripada panasnya api neraka, fayanzur ilal muta'allimin, maka pandang kepada orang yang suka hadir majelis. Nah, jadi orang yang hadir majelis ini adalah orang-orang yang dibebaskan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada panasnya neraka. Nah, kita kada usah panas neraka membayangkan panas matahari ini aja ya, kalau berjamur setengah hari pian di tengah situ kada tahan.
apalagi panasnya neraka. Namunnya hendak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada panasnya api neraka, hadir majelis. Hadir majelis. Itu disebutkanlah ada 3 ibadah yang paling afdal, 3. Yang pertama nuntut ilmu. Yang kedua jihad, perang. Itu harap itu pahalanya. Yang ketiga al-kasab, bagawi, mencari yang halal. Jadi bagawi itu ibadah juga. Pian laki pian misalnya, atau misalnya ada di sini yang oleh yang bagawi, atau laki pian bagawi seumpamanya mencari nafkah, mencari yang halal, itu ibadah juga. Cuma ngalih pian lah bagawi nenek mencari yang bujur-bujur halal tuh ngalih. Makanya mun kita niat nih bagawi mencari yang halal, itu ibadah yang ganal, pahalanya ganal. Ujar ulama, ujar Nabi Muhammad SAW, afdalul a'mal, ibadah yang paling afdal ala dhahril ardi, yang ada di muka bumi ini, salasah 3. 1 talabul ilmi, nuntut ilmu. 2 al jihad, berjihad, berperang di jalan Allah. 3 al kasab, berusaha mencari yang halal. Menuntut ilmu tuh Habibullah, kekasih Allah. Bilanya kita nuntut ilmu itu para kelan Allah Ta'ala. Kenapa jadi para kelan Allah Ta'ala? Karena kita nuntut ilmu, yang kita cari itu ilmunya Nabi Muhammad. Ya Allah, kita nih hadir majelis, ya Allah, tahu keutamaan sembahyang berjamaah, tahu keutamaan sholat tahajud, keutamaan istighfar, keutamaan salawat, keutamaan baca yasin, keutamaan majelis. Tahu kita. Nah, makanya Allah Ta'ala sayang. Ya kan? Ini ilmunya Nabi Muhammad. Itu disebutkan talibul ilmi Habibullah. Orang yang ketujuh nuntut ilmu itu Habibullah, disayang oleh Allah. Disayang. Itu disebutkan ya Allah ketika kita hadir majelis, malaikat saking himungnya mengamparkan sayapnya. Cuma kita benar kada melihat. Bilanya raja presiden tuh datang ya Allah ke istana, ampar karpet merah. Artinya orang mulia ya Allah. Bilanya orang nuntut ilmu nenek, bilanya tatkala kita berjalan melalui rumah ke tempat majelis, itu malaikat mengamparkan sayapnya. Saking himungnya nih malaikat. Lawan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Makanya benar majelis ilmu ini jangan sampai kita sia-siakan. Ulun pernah mendengar Habib Zain bin Sumaid, salah satu ulama yang ada di kota Madinah, Habib Zain bin Sumaid. Ujar Habib Zain bin Sumaid, orang yang ketujuh hadir di majelis ilmu, cinta lawan orang-orang soleh, kalau kada inya yang alim yang soleh, salah satu keturunan inya yang dijadikan soleh. Nah, kita nih ya kalau hadir majelis ketujuh berkumpul dengan orang-orang soleh, amun kada kita yang jadi soleh, jadi orang alim, jadi orang yang berilmu, salah satu keturunan kita kena dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan sampai kita malas di dalam hadir di majelis ilmu. Nuntut ilmu itu pian kada bebatas. Kalau pangakune sudah tua, kada perlu lagi nuntut ilmu. Jar siapa? Jar Nabi Muhammad, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, sampai mati nuntut ilmu itu, ya kah? Sampai mati nuntut ilmu itu. Kadada ibaratnya, tamat aja, sudah marifat sampai lawan Allah Taala. Kada perlu lagi nuntut ilmu, kadada nada itu. Nabi Muhammad aja sidin sampai mati sidin mengajar aja, ya kah? Sahabat mintu juga sampai mati, sampai wafat nuntut ilmu aja, nuntut ilmu. Jar guru Juhdi ya kalau menuntut ilmu itu sampai bungul disini. Menuntut ilmu itu sampai bungul. Kalau kita menuntut ilmu supaya pintar sampai pintar, berarti lain ilmu lagi yang didapat lagi itu. Ya kan ilmu itu menampakkan diri kita ini kurang. Itu ngarannya ilmu. Amun kita nuntut ilmu merasa diri hebat,
merasa diri pintar, merasa diri pak amal, merasa diri pak ibadah, merasa diri langsung masuk surga, berarti lain ilmu. Nya orang nuntut ilmu tuh nang kayak padi itu ya kalau. Nah semakin banyak isi padi itu semakin merondoknya. Ya kalau kayak banih. Nah bilanya banyak isi banih itu semakin merondoknya. Mintuju orang yang berilmu. Semakin banyak ilmu, semakin tinggi ilmu yang ia dapat, semakin merasa bodoh. Makanya guru judi tuntutlah ilmu sampai bungul, Presiden. Tuntut ilmu sampai bungul. Artinya apa? Tuntut ilmu sampai kita ini merasa bungul. Oh, aku dibungul sekalinya. Dikira wudu bujur sudah sekalinya luput. Dikira sholat bujur sudah sekalinya luput. Bujurnya rukunnya bujur, tapi hati kada pas lagi ketika sholat. Nah, ini penuntut ilmu ya kalau tujuan kita hadir di majelis-majelis ilmu supaya kita tahu kekurangan kita. Lawan pulang kita nuntut ilmu, ini masukan. Jangan sampai kita bila nuntut ilmu itu menembak ke orang. Rajan bila orang hadir ke pengajian lo hadangarakan, tahu aja. Tuh dah si haji sanu semalam tuh jar. Nya mengoye orang udah ngarakan jar guru. Orang bila nuntut ilmu tuh kasan saurang. Jangan sagan menembak orang, jangan. Kebanyakan gitu aja nih Allah hadir majelis. Lalu ada misalnya terdengar suatu masalah. Misalnya masalah gosip. Kan, tahu aja. Tuh haji sanum kok tuh memang gosip jar. Jangannya hadirakan aja sedin tuh jangan tapi emang gosip. Nah, ada boleh kayak itu nuntut ilmu itu sagan dipakai saurang, menembak diri saurang, bukan menembak orang lain. Ya kan? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mengubah kita supaya menjadi lebih baik, bukan mengubah orang ada. Jadi kita hadir majelis nih ya Allah, itu yang kita tembak diri kita. Oh, hadang dahulu lah nuntut ilmu, aku nih panuntutkah kadakah jar Nabi Muhammad istighal bil ilm, sibuk menuntut ilmu, afdali taat wa ahsanul qurbat, itu bagus, paling afdal ketaatan dan paling baik ibadah, yang paling baik ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala nuntut ilmu. Nah, lalu ditembak ke diri aku nih nuntut ilmu nih cangkal aja kah kadakah? Ya nuntut ilmu ini kayak makanan. Ya kah kayak nutrisi di awak kita. Awak kita nih kalau mau sehari, 2 hari, 3 hari kada ada makan, kada ada minum, liut. Nah, begitu juga hati kita kada ada diisi ilmu seumpamanya. Nah, maka ya hati kita juga liut, ya, kada batanaga. Koler ba'amal ba'ibadah. Fatakriru mithli hadhihi nubdah fi majami'in nisa afdal min istighalihinna binahwi dzikrin au kalami mubahin. Oleh karena itu mengajarkan buku ringkasan ini kitab manajemen di kalangan kaum wanita lebih baik bagi mereka daripada menyibukkan diri dengan berzikir atau membicarakan perkara mubah. Ujar sidin pulang nih, pian membaca kitabnya lebih baik daripada berzikir. Pian misalnya di rumah jam 2 di rumah membaca Quran, membaca salawat, membaca burdah, membaca apa di rumah seumpamanya, dibandingkan lawan bebuhan pian hadir di majelis ini, ganal hadir majelis ini. Kita tuh ya kalau ba'amaliyah tuh yang diunting ganal pahalanya, diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini paling ganal pahala yang pacang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lakukan itu. Baca Quran bagus ya Allah, membaca zikir bagus. Tapi amun dibandingkan lawan hadir majelis, jersidin nih afdal min istighalihinna binahwi zikrin au kalami mubah. Lebih afdal daripada berzikir. Nah, jangan sampai kita itu ya kada peduli lawan majelis. Jangan. Ada majelis hadiri, tapi majelis yang bujur lah. Amun kita hadir majelis maulah kita kada bahasa sambahyangan lagi, kada usah dihadirin itu. Maulah majelis ibaratnya kita bermusuhan satu sama lain majelis. Long guru aja hadir majelis harus bakal lahian aja, nah bikin usah hadir majelis itu ngarannya.
Ulun guru bilang hadir majelis, timu kada sembahyang lagi, itu kada sudah hadiri. Berarti salah majelisnya tuh. Ngaran majelis yang bujur itu adalah menambah ketakutan kita kepada Allah lawan menambah semangat kita untuk ibadah kepada Allah. Itulah disebutkan orang yang katujuh hadir majelis 3 bala yang didapat. Kita nih kada katujuh hadir majelis, kada katujuh lawan ulama, kada katujuh lawan orang soleh. 3 bala yang didapat. Yang pertama, yarfa al barakah min amwalihim, harta kada berberkah. 2, sallallahu alaihim sultanan jairan, Allah Ta'ala kirimkan pemimpin yang zolim. Zolim karena antah di komplek itu karena ada orang yang kada baik, antah di rumah inya atau di salah satu keluarga inya yang kada baik, Allah Ta'ala kirimkan orang yang kada baik. 3, yakhrujuna minad dunya bila iman, matinya kada beriman. Ini 3, ingatakan 3 ancaman akibat bagi orang yang kada katujuh hadir majelis-majelis ilmu. Orang yang kada katujuh hadir majelis, kada katujuh kumpul dengan kada cinta lawan ulama, kada katujuh lawan orang-orang soleh. 3, yarfa al barakah min amwalihim, hartanya kada berberkah. 2, sallallahu alaihim sultanan jairan, karena dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala orang jahat, karena entah di kompleknya, di kampungnya, di keluarganya atau di rumahnya ada orang jahat. Kemudian yang ketiga, yakhrujuna minad dunya biduni iman, matinya kada beriman. Nah, perlu pen catat tuh. Jadi bilanya koler majelis, nah kalau penoni dapat ngini nah, aku nih tuh kasana kamari berusaha majelis ditinggalakan. Nah kalau pen harta kada berberkah ya Allah. Nah dapat harta seumpamanya penyakit jadi penyakit. Nah ya kah, jadi ingatakan bilanya orang kada katujuh hadir majelis, 3 harta kada berberkah. 1, 2, sallallahu alaihim sultanan jairan, Allah Ta'ala kirim di keluarganya, di kompleknya, di kampungnya atau di rumahnya orang jahat, orang yang zalim. 3, matinya kada beriman. Nah ini hati-hati ya kah, hati-hati. Bubuhan wali itu biar sehari itu ada yang 16 majelis dihadiri, ada yang 10 sehari. Amun kita seminggu sekali kada kawa bilang talalu bana. Bubuhan wali itu biar sehari ini majelis ada yang 16 kali. Han, mun kita sekali seminggu dikit bana liwar. Dikit banar. Wa dzalika limarwiya an Abdullah bin Amr qala, dan hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, halaman 13. Tahu baca aja. Itu ada tadi kitabnya mana ada? Sudah dibagi. Oh ya. 5 buting dari Allah. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza fil masjid majlisan. Ujar Sayyidina Abdullah bin Amr, pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid dan beliau mendapatkan ada 2 majlis dalam masjid itu. Nabi Muhammad ya Allah ketika keluar menuju masjid, kemudian di masjid itu ada 2 kelompok, seikong majlisun yada'una, majlisun yatafaqahun, satu majlis yang membahas masalah ilmu, wa majlisun yada'una Allah wa yas'alunahu, dan satu majlis yang berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah, artinya berzikir. Jadi ada 2, sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang sebelah kanan
membahas masalah ilmu, yang sebelah kiri ini ada dua kelompok bajikiran. Nah, bajikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, bajikiran sebelah mengaji ilmu, membahas masuk ilmu. Nah, lalu faqala kilal majlisaini ilal khair. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua majlis ini sangatlah baik. Baik presiden yang majlis sebuting manu ilmu, membahas ilmu, yang sebuting bejikiran, baik presiden, baik seberataan. Amma haula fayad'una Allah ta'ala wa amma haula fayata'allamuna wa yufaqihuna al-jahil haula afdal bita'lim ursiltu. Ujar Nabi Muhammad SAW, ini dua majlis ini baik berataan. Yang satu majlis mereka memohon kepada Allah, artinya berzikir, ya kah, berdoa. Sedangkan yang lainnya belajar dan mengajari orang yang bodoh. Yang sebelahnya pulang membahas masalah wudhu, membahas masalah sembahyang, membahas masalah belajaran lah. Mereka ini yang lebih baik karena aku diutus sebagai pengajar. Jar Nabi Muhammad, majlis yang membahas atau kelompok yang membahas masalah ilmu ini lebih baik daripada majlis-majlis bajikiran. Nah, jadi pun ada majlis zikir lawan majlis ilmu. Mana baiknya? Bagus majlis ilmu. Ada apalah amun kita ya kalau bajikiran iya, bamajlisan iya. Membaca apa tadi pian? Surah Yasin lah. Nih. Tabarak, salawat nih lah. Ijawaki banyak dibaca. Nah itu jikiran tuh ngarannya. Nah jikirannya iya juga pian. Kemudian pulang majlisannya iya juga, ganal mana pahalanya? Kalau dibandingkan majlis ini dua-duanya baik. Majlis itu baik ya kalau yang saikong bajikiran, yang saikong majlisan melajari masalah membaca kitab belajaran mana baiknya? Dua-duanya baik. Cuma jar Nabi Muhammad yang paling baik di antara dua itu majlis yang membaca kitab belajaran. Nah, makanya kita dianjurkan ya Allah untuk setelah bajikiran supaya dapat dua-duanya jikirannya ada, amaliyahnya ada, ilmunya ada. Ada sekadar bajikiran aja tuh ya Allah. Waqad samaitu hadhir risalah at-tazkirah al-hadramiyah. Aku menamakan risalah ini At-Tazkirah Hadramiyah Fima yajibu ala nisa minal umurid diniyah. Wa qad ihtawat walhamdulillah ala jumlati min ahkami syar'illah alladzi la najata lil abdi min ahwali yaumil qiyamah illa bi ma'rifatihi wal amal bihi. Dapat ya pian lo halaman 14. Aku menamakan risalah ini At-Tazkirah Hadramiyah fima yajibu ala nisa'i minal umuril diniyah. Alhamdulillah risalah ini mencakup sejumlah pembahasan mengenai hukum-hukum syariat Allah, karena seorang hamba tidak dapat selamat dari kedahsyatan keadaan di hari kiamat kecuali bila mengetahui dan mengamalkan hukum-hukum syariat Allah. Kita ini kada selamat kalau kita kada menjalankan syariat Nabi Muhammad, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Salat nih ya Allah, ini syariatnya Allah. Allah taala yang nyuruh. Puasa, zakat, haji, ini syariatnya Allah. Kalau kita kadang mengkaji ilmu nang kayak apa yang bujur, melaksanakan syariatnya Allah, la najata, kada bakal selamat di akhirat. Makanya nuntut ilmu itu wajib hukumnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib hukumnya. Kada boleh kada nuntut. Mengkada nuntut berdosa. Ida alima hada, oleh karena itu paminal wajibi, sangat diwajibkan bagi kalian al muta'akkad alaikunna ma'syaran nisa,
memberi perhatian khusus dan membaca kitab yang bermanfaat ini serta mengajarkannya. Nah, jadi kita dianjurkan baca kitab ini. Mun kawa jisidin belang jar pangarang kitab nih. Mun kawa belajar habis itu kawa kita ajarkan belang. Karena bagus mana kitab ini. Faminal wajibi al mutaakkad alaikunna ma'syaran nisa al ihtimam bi qiraati mithliha bi tadhkirah an-nafi'ah insyaallah wa taqririha wa tafahumi ma'aniha wal amal bima fiha hatta takhrujna min dhulumatil jahli ila nuril ilmi. Qala Allah Ta'ala qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi oleh karena itu sangat diwajibkan bagi kalian wahai kaum wanita memberi perhatian khusus dan membaca kitab yang bermanfaat ini serta mengajarkannya, memahami makna-maknanya, mengamalkan agar kalian terbebas dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab." Adakah sama-sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sama aja sih, orang yang berilmu lawan orang yang enggak ada berilmu, orang yang tahu lawan enggak ada tahu, kada sama ya kalau. Orang yang tahu lawan yang kada tahu, kayak bemasak ya kalau orang yang bisa bemasak lawan kada bisa bemasak lain. Ya kalau orang yang bisa bakandaraan lawan kada bisa bakandaraan lain. Namin tujuh orang yang berilmu lawan kada berilmu lain. Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Jadi jasidin bilanya orang ini berakal pastinya aku nih hendak berilmu bang nah. Aku nih bodoh nih harus tahu ilmunya apa. Aku nih sholat nih harus tahu ilmunya nang kayak apa yang bujur, mana rukun, mana syarat, mana sunnah. Nya kadang-kadang lah orang tuh rajin di dalam melaksanakan ibadah kada pinandu mana yang rukun, mana yang sunnah. Kada tahu. Dikira nih sunnah salahnya rukun, dikira rukun salahnya sunnah. Nah makanya kita pelajari ya kah, harus kita pelajari ilmu itu. Wa amara wa alamna ayatuhan nisa annallaha jalla wa ala khatabakunna bima khataba bihir rijala. Ketahuilah wahai kaum wanita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada kalian sebagaimana yang Ia sampaikan kepada kaum laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati waz zakirina Allah katsiran wad dzakirati a'addallahu lahum ajran maghfiratan wa ajran 'azima. Ujar Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Artinya pahala yang ganal itu disiapkan sudah. Tapi pahala ini Allah siapa yang mengambil? Ya lah. Kita nih ya Allah lah makan ibaratnya macam-macam hidangan, iwak undang galah ada, iwak patin ada, iwak kambing ada, dagingnya ada, ayamnya, berbagai macam masakan. Banyak ibaratnya di depan kita tuh, tapi mau kita kada mau ambil kada makanya. Namin tujuh kita nih tahu ibaratnya hadir majelis baik, sembahyang duha baik, sembahyang tahajud baik, ya sedekah baik, berpuasa baik. Tapi mau kita kada mengamalkan, ya percuma. Bapak kayak apa? Ya kita dengar, kita cari ilmu dan kita amalkan.
Adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan bagi kalian, bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Oh, panjang lagi lah. Ada tetakonan? Ada tetakonan, silahkan. Kita tunggal dikitan aja. Panjang mana nek? Banyak lagi. Mukadimahnya. Oh, sedikit lagi nah. Wa amarallahu rasulahu an yubayyi'akunna kama yubayyi'ur rijal. Faqala jalla dzikruhu ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka ala an la yusyrikna billahi syai'an wa la yusyrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna wa la yusinaka fi ma'rufin fabayyi'hunna wastaghfir lahunallah innallaha ghafurun rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat, artinya berjanji, menyatakan janji setia kalian sebagai beliau sallallahu alaihi wasallam membaiat kaum laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi Nabi Muhammad itu selain mengajari bubuan lakian, juga Nabi Muhammad mengajarkan kepada babinian. Mengajarkan kepada babinian tentang syariat-syariatnya Allah, tentang Islam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berdusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakai dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini artinya Nabi Muhammad itu diutus bukan lawan lelakian aja, lawan babinian pun sedang mengajari juga. Ya kah? Nah, datang ya kah? Babinian yang empat belajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya menuntut ilmu itu ada lelakian aja tah. Babinian ya juga maksudnya itu. Wa qad ruyal Imam Al-Bukhari fi sahihihi ba'da tarjamah biqaulihi babu hal yaj'alul nisa yauman ala hiddatin fil ilm. Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam sahihnya setelah menyebutkan bab apakah dijadikan hari tertentu bagi kaum wanita untuk belajar ilmu. Insyaallah kita lanjutkan ini ya Allah. Jadi babinian ini apakah ada hari yang dikhususkan, pulang Jasidin membahas. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ada tetakunan? Menuntut kada mulai bahari juga mulai bahari juga. Jadi Nabi Muhammad tuh bukan yang sidin malajari buat sahabat lelakian aja, tapi bahan babina diajarkan juga oleh Nabi Muhammad. Ya kah? Artinya dalil di sini bahwasanya yang wajib menuntut ilmu itu bukan lelakian aja. Kalau bila kepala keluarga aja yang menuntut ilmu, ibu-ibu rumah tangga kadang menuntut ilmu, kada. Setiap orang wajib menuntut ilmu. Setiap orang wajib menuntut ilmu. Ada lagi tetakonan? Pon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda katakan sedikit lagi lah, ancaman orang yang menuntut ilmu kan tadi. Yaitu satu harta tidak berberkah. Ancaman bagi orang yang tidak hadir di majelis ilmu, tidak suka hadir. Tidak suka hadir majelis ilmu. Ada 3. Satu, harta yang tidak berkah. 2,
mengirimkan hamba tadi. Orang yang zolim, orang yang zolim, orang yang jahat. Ya, orang jahat, entah itu di kampung, di komplek, di keluarga, atau di rumahnya. Ada tuh orang jahat kan? Kada beriman. Iya, sip. Iya, bujur. Ibu-ibu bila Anda bawa buku catatan halus kan kita. Kita minta terangkan beliau. Ada lagi tetapana. Takon nih jadi nih. Jadi ngatakan bila hendakan bawa buku halus ini. Baca tat. Ada takonan? Kalau kada ada kita tahlil. Tahlil siapa nih? Ya. Doa haul. Ya. Oh, bahaul kah? Batahlil kah? Astagfirullahaladzim. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Seri Nabi wa ali Nabi bisri suratil Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al wa usil wa hadi wa balik wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Wa muqulna min qawli la ilaha illallah wa sabbahna wa bihamdihi wa sallallahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wa wasila wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalan uqaddimu zalika wa nudihi la hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bismillah arwahi abaihi wa ikhwani mil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi ajma'in bismillah arwahi kulli waliyin wa wali masyarikil ardi la magharibiha barriha wa bahriha aina makan wa halat arwahum ya maulana ya rabbil alamin bismillah arwahil arba'atil ammatil mujtahidin wa muqlibil ulama'il amilin wal fuqaha'il muhadditsin wa qur'an mufassirin was sadatu sufiyah wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa astagfiru zalika ma'a mazidi birika wa ihsanaka ila ruh man kana tikratuha huwa nabismi wa tulan dzalika min ajli khususan ila ruh Norman Syah bin Samad wa ila ruhah Siti Masitah binti Abdul Muthalib wa ila ruh Abdul Wahid bin Norman Syah wa ila ruh Nur Hayati binti Thayyib wa ila ruh Salman bin Jumran wa ila ruh Berlian binti
Ali Amir. Allahumma ja'alhu fida'a lahu minan nar wa fikaka lahu minan nar wa sitra lahu minan nar wa najata lahu minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa walidina wa walidi muslimin wa furahim. Bismillahir rahmanir rahim. Ja'u muqarrab min amwatil muslimina kafatan amatan khususan man la zair wa la zakir lahum wa umal jami' birrahmah wa ridwan wa askana wa ayyam fasihal jinan ya hannan ya manan ya man idza su'ilal a'ta idza stu'ina an. Allahumma jburna kisarana wa aqwalat idarana wa akhtim bis-solihati a'malana wa 'alal iman wal islam jami'an tawfana wa anta radin 'anna wa la tukhayyibna Allahumma fi ghafla wa la ta'khudna 'ala jarrah waj'al akhir kalamina minad dunya inda ya ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma kama ahyaytana 'alaiha fa ghayra maftunin wala dhalin wala mughayyirin wala mubaddirin wa anta hasbuna wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.